Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Raya Pramudi Sentanu dengan NIM 225-030-107-11135. Saya berasal dari Magelang, tanggal lahir 25 Oktober 2002. Saya mempunyai hobi yaitu menggambar dan desain. Saya memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu saya ingin menjadi Presiden Republik Indonesia kelak. Hai, perkenalkan, nama saya Aldi Hridianto dengan NIM 225-030-111-133. Saya berasal dari Malang dan hobi saya berenang, basket, dan futsal. Saya memiliki cita-cita menjadi ASN di Kota Malang. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hilmi. Untuk cita-cita saya sebagai anggota dewan dan hobi saya olahraga dan jalan-jalan. Oke, sebagai awalan dari kelompok kita terkait manajemen pelayanan publik, saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Manajemen itu adalah sebuah seni dan ilmu untuk perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya Gronkos yang menjelaskan bahwa pelayanan merupakan sebuah aktivitas atau merangkaikan aktivitas yang bersifat tak kasat mata, tidak dapat diraba yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan, atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan. Adapun tujuan pengawasan terhadap sumber daya manusia, yaitu yang pertama, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Yaitu yang dimaksudkan di sini adalah pengawasan bertujuan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan bertujuan untuk mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang ini dalam penyediaan jasa publik. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Guna pengawasan bertujuan yang memastikan penggunaan sumber daya ini dapat berjalan secara efektif dan efisien di dalam penyediaan jasa pelayanan publik. Selanjutnya ada pelayanan prima. Apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pelayanan prima sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan masyarakat sebagai pelanggan pelayanan publik. Yang kedua, membangun dan menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu ada manfaat pelayanan prima. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Yang ketiga, acuan untuk pelayanan tersebut, pelanggan atau stakeholders dalam kegiatan pelayanan, siapa, di mana, dan dengan siapa, bagaimananya harus dilakukan. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk pelayanan, yaitu pelayanan pemerintah, pelayanan publik, pelayanan umum, dan pelayanan perizinan. Yang pertama, ada pelayanan umum. Apa sih pelayanan umum? Pelayanan umum itu menurut Kemenpan nomor 81/1993 yang disempurnakan dengan Kemenpan nomor 63/2003 adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pusat, daerah, dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu selanjutnya ada pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan adalah segala bentuk jasa pelayanan yang ada prinsipnya jadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang memiliki produk berupa izin atau warkat. Selanjutnya ada pelayanan publik atau pelayanan umum. Pelayanan publik atau pelayanan umum ini berkaitan dengan penyediaan barang publik atau jasa publik yang dapat dipahami dengan taksonomi barang dan jasa yang dikemukakan oleh Howlett dan Rakesh, antara lain berdasarkan derajat eksklusivitasnya. Apakah barang atau jasa tersebut hanya dapat dinikmati secara eksklusif oleh satu orang, dan derajat keterhabisannya, apakah satuan barang atau jasa itu habis terkonsumsi atau tidak setelah terjadinya sebuah transaksi. Oke, selanjutnya ada penyelenggaraan pelayanan publik atau pelayanan umum. Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakan, pelayanan publik itu atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pelayanan umum. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi privat. Yang kedua,
Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi yang dapat dibedakan menjadi dua, antara lain pelayanan yang bersifat primer dan pelayanan yang bersifat sekunder. Lalu yang B ada pelayanan publik. Dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh swasta, posisi klien itu sangat kuat, empower. Sebaliknya dalam pelayanan primer yang diselenggarakan oleh organisasi publik, posisi klien itu sangat lemah atau powerless. Oke, next ada tata laksana pemerintahan yang baik. Tata laksana pemerintahan yang baik ada 8. Yang pertama yaitu partisipasi aktif. Artinya melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan melalui diskusi atau konsultasi publik. Contohnya penggunaan platform online untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik dari masyarakat terkait kebijakan tertentu. Yang kedua ada tegaknya hukum. Tegaknya hukum sendiri yaitu menegakkan aturan dan hukum yang berlaku secara adil dan tanpa keberpihakan. Contohnya menindak pelanggaran hukum oleh pihak yang bertanggung jawab, termasuk pejabat pemerintah yang melanggar kode etik ataupun korupsi. Yang ketiga ada transparansi, yaitu memberikan akses terbuka kepada masyarakat terkait informasi publik, kebijakan, dan pengeluaran pemerintah. Contohnya, mempublikasikan laporan keuangan pemerintah secara berkala untuk umum, termasuk anggaran dan belanja publik. Yang keempat, ada responsif, yaitu memberikan tanggapan yang cepat dan efektif terhadap kebutuhan, masukan, dan keluhan masyarakat. Contohnya, membentuk unit pengaduan publik yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan masalah atau memberikan saran terkait pelayanan publik. Yang kelima, ada berorientasi pada musyawarah untuk mendapatkan mufakat, yaitu mengedepankan proses dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan bersama. Contohnya, menerapkan pendekatan konsultasi dan dialog dengan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan wilayah. Yang keenam, yaitu keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, yaitu menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Contohnya, menghapus kebijakan atau praktik yang mengakibatkan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas atau kelompok rentan. Yang ketujuh, ada efektif dan ekonomis, yaitu mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Contohnya, mengadopsi teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan meminimalkan biaya operasional pemerintahan. Yang kedelapan, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Artinya membuat pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Contohnya, mengadakan audit dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja pemerintah serta melibatkan badan pengawas independen untuk memastikan akuntabilitas yang baik. Selanjutnya ada kerangka dasar tata pelaksanaan pelayanan publik. Ada 4. Yang pertama, batasan dan hubungan yang jelas antara pelaku pelayanan publik, yaitu kerangka dasar ini mengacu pada pentingnya menetapkan batasan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini menyangkut identifikasi peran dan tanggung jawab instansi ataupun individu yang terlibat dalam memberikan pelayanan publik. Dengan adanya batasan yang jelas, diharapkan akan tercipta koordinasi yang baik antara pelaku pelayanan publik sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu sistem penyelenggaraan yang efisien dan transparan. Pada poin ini menekankan pentingnya adanya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien dan transparan. Efisien berarti pelayanan publik harus dilaksanakan dengan manfaat sumber daya yang tersedia secara optimal. Transparansi seperti informasi mengenai pelayanan publik termasuk prosedur, biaya, dan keputusan harus dapat diakses secara jelas dan mudah oleh masyarakat. Yang ketiga, ada pemenuhan peraturan perundang-undangan. Pada kerangka dasar ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pelayanan publik harus memperhatikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang mengatur bidang tersebut. Hal ini mencakup pemenuhan persyaratan administratif, penggunaan prosedur yang sesuai, dan kepatuhan terhadap standar kualitas yang ditetapkan. Adapun yang keempat yaitu pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pada poin ini menekankan pentingnya memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat juga harus memiliki hak yang dijamin oleh hukum dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dan adil. Masyarakat juga harus dilindungi dari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang ataupun korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apakah teman-teman tahu apa itu pengawasan manajemen publik? Pengawasan manajemen publik adalah
usaha sistematis yang dilakukan oleh manajemen pabrik untuk membandingkan standar kinerja, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, apakah hal tersebut telah berjalan secara efektif dan efisien. Untuk tujuan pengawasan sendiri ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pekerjaan berjalan dengan lancar atau tidak. Yang kedua, untuk memperbaiki kesalahan pegawai dan melakukan tindakan pencegahan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui program kerja telah berjalan sesuai standar atau tidak. Untuk bentuk pengawasan ada 3. Yang pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung. Untuk pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan pribadi, dan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan baik secara tertulis ataupun secara lisan. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif berbentuk pencegahan, dan pengawasan represif berbentuk penangguhan. Dan yang ketiga adalah pengawasan internal dan eksternal. Untuk pengawasan internal sendiri dilakukan oleh aparat yang ada di dalam organisasi tersebut, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh aparat yang berada di luar organisasi.